Nama saya Fotina Narni Jimur, peserta PPG Batch 3 dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor NIM mahasiswa 25869050656. Saya sebagai mahasiswa PPG pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke, pada hari ini Jumat 9 Oktober, saya ingin melakukan perekaman video ajar dengan tema Sakramen Perkawinan pada kelas 9. Sekian dan terima kasih. Siap hormat. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Kasih, Bu. Oke, sudah siap untuk mengikuti KBM? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke kegiatan, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta Kakak Andira untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa atas nama Bapa, Amin. Silakan duduk. Kasih, Bu. Ya. Kita lanjut. Ibu akan mengecek kehadiran. Bagaimana hari ini, hadir semua? Hadir semua, Bu. Atau mungkin ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Berarti tepuk tangan untuk kita hadir. Ya. Sebelumnya Ibu akan mau bertanya. Masih ingat tidak? Kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan Masih, pelajaran. Bu. Oke. Kesepakatan kelas yang pertama. Oke, Andira. wajib membawa Alkitab saat les agama, Ibu. Oke. Wajib membawa Alkitab saat les agama. Celin. Selalu mendengar pendapat teman, Ibu. Selalu mendengar pendapat teman. Saya, Bu. Andin. Menghargai guru saat penjelasan. Menghargai guru saat penjelasan. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kita hari ini tentang sakramen perkawinan. Ada tidak tentang sakramen waktu kelas 8? Ada, Bu. Oke. Sakramen yang kalian ingat itu sakramen apa saja? Sakramen inisiasi. Oke, sakramen inisiasi. Yang termasuk dengan sakramen inisiasi itu adalah sakramen apa saja? Oke. Sakramen Ekaristi, sakramen baptis, dan sakramen penguatan. Ya, yang berikut yang kalian tahu dalam gereja Katolik itu ada berapa sakramen? 7. Oke, ada 7 sakramen. Coba, salah satunya adalah sakramen perkawinan. Ya, sakramen perkawinan. Apa yang kalian tahu tentang sakramen? Saya, Bu. Ya. Sakramen adalah ritual keagamaan dalam agama Katolik yang diyakini sebagai sarana untuk menerima rahmat Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk siapa ini? Menurut kalian, apa yang membuat sebuah keluarga itu bahagia? Selalu terbuka, Ibu. Selalu terbuka kepada pasangan. Yang berikut, Saling mendukung dan menghargai, Bu. saling mendukung dan menghargai. Saling pengertian. Saling pengertian. Oke, hari ini kita belajar tentang apa tadi sakramen? Perkawinan. Tujuan dari sakramen ini tadi, tujuan dari kita belajar ini tadi, tujuannya yang pertama itu tadi, kita baca sama-sama di dalam. Yang pertama, Memahami makna dan tujuan perkawinan menurut kitab suci dan ajaran gereja Katolik. Oke, memahami makna dan tujuan perkawinan menurut kitab suci dan ajaran gereja Katolik. Yang kedua itu menjelaskan sifat-sifat sakramen perkawinan, terutama kesatuan dan tetap perceraian. Itu yang kedua, tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu tadi menganalisis peran anak dalam menciptakan Keharmonisan dalam keluarga. Yang berikut, manfaat. Apa
belajar dari sakramen ini? Manfaat dari belajar sakramen perkawinan ini? Mungkin ada yang tahu ya? Kenapa? Alasan spiritual dan nilai-nilai Katolik. Alasan spiritual dan nilai-nilai Katolik. Itu mantap. Oke, Jelly. Kesetiaan dan keberanian dalam hidup perkawinan. Kesetiaan dan keberanian dalam hidup perkawinan. Andin. Perbentukan iman keluarga, Bu. Perbentukan iman keluarga. Penyempurnaan kasih dan kesatuan pasangan. Penyempurnaan kasih dan kesatuan pasangan dari orang tua atau dari bapak mama kita tadi. Kita masuk yang berikut. Kita ice breaking. Semua diajak untuk berdiri. Masih semangat? Terima kasih, silakan duduk. Oke. Yang berikut kita masuk ke amati gambar. Di depan itu ada gambar. Oke. Di gambar yang pertama, sudah lihat? Di situ ada gambar bapak mama dan kedua anak. Mereka berbahagia. Itu menceritakan keluarga apa? Keluarga yang bahagia. Ya. Ibu mau tanya. Keluarga bahagia. Seandainya di keluarga Anda, di keluarganya kalian itu seperti yang ada di gambar pertama. Bagaimana perasaan kalian? Bahagia, Bu. Celin, Bahagia. pastinya merasa bahagia. Kita amati gambar yang kedua. Gambar di bagian D itu. Gambar di bagian D itu ada bapak mama, ada anak juga. Ada bapak mama, ada anak juga. Oke, kalian sudah lihat? Sudah. Oke. Dari cerita di dalam, cerita yang kedua itu. Ketika seandainya di keluarga Anda itu terjadi seperti ada gambar yang kedua, bagaimana perasaan kalian? Tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Adira, Tidak percaya diri, Bu. tidak percaya diri. Mungkin ada lagi? Oke. Apa solusinya? Solusinya? Saling mendengar pendapat sama, Bu. Iya. Saling solusinya itu ketika terjadi seperti ada gambar di D itu, saling mendengar. Mungkin ada lagi? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Yang berikut, nah, di sini juga ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar di dalam. Sudah lihat? Gambar yang pertama itu dengan gambar kedua. Dari kedua gambar di dalam, yang manakah gambar perkawinan menurut Gereja Katolik? Nomor 2. Oke, nomor berapa? Dua. Di sini juga pengertian dari perkawinan. Ya. Perkawinan adalah perjanjian antara kedua pasangan suami istri atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup mereka. Yang berikut, arah dan tujuan perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, lalu keterbukaan terhadap keturunan atau kelahiran anak, dan
pendidikan anak. Yang berikut tujuan dari sakramen perkawinan tuh. Tujuan dari sakramen perkawinan tuh Kristiani adalah kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, keturunan atau kelahiran anak, pendidikan anak, dan juga kesejahteraan masyarakat dalam masyarakat. Dalam perkawinan Katolik juga tidak dikenal adanya perceraian. Tidak dikenal dengan adanya perceraian karena memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat dari perkawinan itu sendiri, yaitu tak terceraikan atau monogami. Harus ingat itu, tak terceraikan dan monogami. Nah, sakramen perkawinan juga terdapat dalam perikop kitab suci. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 9 itu dijelaskan bahwa hakiki perkawinan itu ialah kesatuan dan sifat apa yang dapat diputuskan yang dalam perkawinan Kristiani itu memperoleh kebutuhan khusus atas dasar sakramen. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, kita siap untuk duduk dalam kelompok, duduk per kelompok. Sudah siap? Sudah. Oke. Kelompok ini. Oke. Ini kelompok keempat, ya. Kalian kerjakan masing-masing soal. Ada berapa soal di dalamnya itu? 6. Ada 6 soal. Kalian kerja, diskusi. Ya, Bu. Oke, sudah? Sudah. Saya persilakan kelompok 1 yang pertama. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada rekan-rekan saya. Saya persilakan. Sebutlah 3 data yang paling menggambarkan kondisi keluarga ideal yang Anda impikan. Yang pertama, keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua, keluarga yang mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Menurut pendapatmu, apa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga muda Katolik saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi dalam keluarga Katolik adalah erosi terhadap nilai kesetiaan dan keutuhan, krisis komunikasi di era digital dan tuntutan ekonomi, dan pelemahan peran sebagai gereja rumah tangga. 3. Dari kedua kutipan tersebut, sebutlah 2 sifat pokok dari perkawinan Kristiani. 2 sifat pokok dari perkawinan Kristiani yaitu kesatuan dan tak terceraikan atau monogami, utuh dan tak terbagi, satu laki-laki dan satu perempuan, dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelaskan mengapa perkawinan disebut sebagai sakramen dalam gereja Katolik.
Perkawinan disebut sebagai sakramen dalam Gereja Katolik, yaitu melambangkan kasih Kristus dan gereja, sumber rahmat atau anugerah, perjanjian suci yang ditentukan oleh Allah. Sebutlah 3 tujuan pokok dari sakramen perkawinan berdasarkan gereja. 3 pokok dalam sakramen perkawinan berdasarkan ajaran gereja: kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, keterbukaan terhadap keturunan atau kelahiran, dan pendidikan anak. 6. Apa pesan singkat dari Injil Matius? Menurut kutipan singkat dari Injil Matius bab 9 ayat 1-9, perkataan Yesus tentang penceraian, di mana Ia menyatakan bahwa apa yang Allah satukan tidak boleh diceraikan manusia, dan penceraian hanya diizinkan karena perzinahan. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Apa arti dari sifat monogami? Arti dari sifat monogami adalah tak terceraikan. Bagaimana puas? Oke. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, mari kita saya persilakan untuk kelompok kedua, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Jane untuk membacakan soal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan soal. Sebutkan 3 kata yang paling menggambarkan kondisi keluarga ideal atau yang Anda impikan. Yang pertama, keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua, keluarga yang mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga, memiliki komunikasi yang baik. Menurut pengamatanmu, apa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga muda Katolik saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi dalam keluarga Katolik adalah: yang pertama, erosi terhadap nilai kesetiaan dan keutuhan. Yang kedua, krisis komunikasi di era digital dan tuntunan ekonomi. Dan yang ketiga, pelemahan peran sebagai gereja rumah tangga di dunia. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Apa yang terjadi jika tantangan yang dihadapi dalam keluarga Katolik di dunia ini tidak ada? Jika tantangan terbesar yang dihadapi dalam keluarga Katolik di dunia ini tidak ada, maka kemungkinan besar keluarga Katolik dapat lebih fokus pada pengembangan iman dan kehidupan spiritual mereka. Apa itu saja? Mungkin ada lagi? Tidak ada Sudah pas? Sudah pas. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman saya Jenny dan Rey. Saya berikan. Soal nomor 1. Sebutkan 3 kata yang paling menggambarkan kondisi keluarga ideal atau yang Anda impikan. Keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. 1. Keluarga yang saling menasihati dan mendukung satu sama lain. 2. Memiliki komunikasi yang baik. 2. Menurut pengamatanmu, apa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga muda Katolik saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi dalam keluarga Katolik adalah: 1. Erasi terhadap nilai kesetiaan dan keutuhan. 2. Krisis komunikasi di era digital dan tuntutan ekonomi. 3. Pelemahan peran sebagai gereja rumah tangga. 6. Apa kutipan kitab suci singkat yang diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18-25? Yang diambil adalah pencipta Hawa. Inilah dia tulang dari tulangku. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya?
Ada? Jika tidak ada, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, dan kita Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman saya persilakan. Sebutkan 3 kata yang paling menggambarkan kondisi keluarga ideal. keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. 1. Keluarga yang mendukung satu sama lain. 2. Memiliki komunikasi yang baik. 2. Menurut pengamatanmu, apa tantangan terbesar yang dihadapi keluarga muda Katolik saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi dalam keluarga Katolik adalah: yang pertama, erosi terhadap nilai kesetiaan dan ketuhanan. Yang kedua, krisis komunikasi di era digital dan tuntunan ekonomi. Yang ketiga, pelemahan peran sebagai gereja rumah tangga. 4. Jelaskan mengapa perkawinan disebut sebagai sakramen dalam gereja Katolik. Perkawinan disebut sebagai sakramen dalam gereja Katolik, yaitu: pertama, melambangkan kasih Kristus dan gereja. Yang kedua, sumber rahmat atau anugerah. Yang ketiga, perjanjian suci yang diteguhkan oleh Allah. Kutipan singkat dari kitab Markus bab 10 ayat 6 sampai 9 tentang perceraian. Sebab itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Baik, setelah kita mempresentasikan tadi, mungkin ada kesimpulan dari anak-anak untuk sakramen perkawinan ini. Oke, Kesimpulannya adalah memahami sakramen perkawinan atas panggilan Tuhan, sehingga mampu bersyukur atas rahmat yang diterima. Oke, tepuk tangan untuk mungkin ada lagi selain Rando. Menurut kesimpulan saya, sakramen ini melibatkan 3 pihak, yaitu suami istri dan Kristus sendiri yang memberikan rahmat untuk kesucian serta keharmonisan. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya Bu, Ya. kesimpulannya adalah sakramen perkawinan adalah tanda kasih Kristus kepada gereja, di mana 2 orang yang dibaptis membentuk persekutuan hidup kekal dan setia. Itu saja, mungkin ada lagi? Setia, Bu. Tidak mengurangi jawaban dari kalian. Ya, kesimpulan yang pertama itu tadi, Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 itu menegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama itu Allah telah meneguh keluhuran dari seluruh perkawinan. Allah telah meneguhkan keluhuran dari seluruh perkawinan. Allah juga telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan pernyataan 2 pribadi. Pernyataan 2 pribadi menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan. Yang berikut, keluhuran perkawinan dalam gereja Katolik itu karena campur tangan dari Allah. Karena campur tangan dari Allah yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan yang bersifat pribadi yang didasarkan pada kasih. Yang berikut, perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya itu di kitab Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Nah, sifat perkawinan Katolik pada hakikatnya itu adalah monogami. Siapa yang masih ingat tadi? Monogami itu artinya apa? Oke, monogami itu artinya tidak terceraikan atau utuh dan tidak berbagi. Satu laki-laki dan satu perempuan. Tak terceraikan, artinya itu tetap. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Injil apa tadi? Injil Matius. Matius dan Injil Markus juga. Nah, ciri hakiki perkawinan itu adalah kesatuan dan sifat tak dapat diputuskan. Yang dalam perkawinan Kristen itu memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Baik, sebelum kita lanjut, di sini ada refleksi. Oke, ada refleksi. Di buku juga ada. Di buku juga ada halaman 9. Oke, halaman 9. Halaman 9. Ya. Kita hening. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ke gambar atau ke halaman 9 itu. Oke. Kehadiran kita di dunia ini adalah berkat limpah kasih Allah melalui kedua orang tua kita masing-masing. Kita hening. Kehadiran kita di dunia ini adalah berkat limpah kasih Allah melalui kedua orang tua kita masing-masing. Ibu mau tanya, bagaimana sikap kita selama ini di tengah-tengah keluarga kita? Yang kedua, apakah aku ikut berperan dalam tugas-tugas keluarga? Yang ketiga, apakah aku mendengarkan dan patuh terhadap ajaran orang tua di rumah? Yang berikut, seberapa besar usahaku dalam ikut menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Bersikap terbukakah atau jujurkah aku di tengah-tengah keluarga? Mungkin ada yang mau jawab, bagaimana sikap kita selama ini di tengah-tengah keluarga? Saya selalu komunikasi terbuka dan jujur menciptakan kebersamaan melalui aktivitas dan saling mendukung, menghargai orang tua. Oke, mungkin ada lagi. Saya selalu membantu orang tua dalam hal pekerjaan rumah. Ya, selalu membantu orang tua dalam hal bekerja. Mungkin ada lagi? Ya, Tio. Saya selalu bertutur kata dan berperilaku sesuai kebenaran, tidak berbohong pada orang tua. Iya. Tio selalu bertutur kata dengan baik dan tidak berkata bohong kepada orang tua. Ya, ini adalah refleksi kita dari belajar dari sakramen perkawinan ini, tadi refleksinya seperti ini. Bagaimana sikap kita selama ini di tengah-tengah keluarga kita? Apakah ikut berperan aktif dalam tugas-tugas keluarga? Nah, sebagai anak, apa yang bisa dilakukan dalam bekerja di dalam rumah, di keluarga? Misalnya membantu orang tua. Bagaimana sikap saya dengan orang tua? Bagaimana sikap saya dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari saya? Apakah aku mendengarkan dan patuh dengan ajaran orang tua di rumah? Seberapa besar usaha saya dalam ikut menciptakan keharmonisan dalam keluarga? Ataukah bersikap jujur di dalam keluarga? Yang berikut, tugas di rumah. Kalian kerjakan nanti minggu depan kumpul. Ibu akan bagi kerja